Saya yang berseteru saja dengan Uya Kuya udah clear. Yang berseteru saja dengan Richard Lee sudah clear. Masa dengan Hotman nggak clear-clear? Kenapa? Kok ke saya dendamnya nggak habis-habis? Yang telah menyampaikan rasa kesalnya. Kenapa kesal? Karena sebenarnya saya sudah diingatkan dulu untuk tidak menangani kasus Iklim Hakim ini. Termasuk abang saya di kampung, Pak Haji Wirdansa itu sudah ingatkan saya, jangan kau pegang itu. Saya tidak yakin dengan perempuan itu. Bu Ade apalagi, anak saya. Saya dengan ini memohon maaf. Tanggal 21 September dimaksud, dinyatakan terkena stroke infark. Mau tidak mau, saya harus berpikir bagaimana pentingnya kesehatan saya. Dan ketika sidang ditunda, jaksa penuntut umum itu datang melihat saya ke rumah sakit. Dan semua percakapan-percakapan saya dengan jaksa penuntut umum, terutama Pak Ari Sultan, itu ada. Jadi kalau ada yang ini ada bukti percakapan saya dengan beliau. Jadi bukan membuka data pribadi ya, ini hanya sekedar menjelaskan. Ini komunikasi saya dengan beliau ini intens, ada. Dan ketika Pak Ari Sultan datang ke rumah sakit, ada di situ yang dampingi saya Bu Ade, ada juga anak saya Dr. Rizka, Bu Eli, Pak Oli Usman, Ibu Eli Daneti dan Rahmat. Dan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Teman-teman media yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, yang senantiasa selalu menyempatkan waktu untuk kita bersua muka, untuk berdialog dalam rangka penyampaian informasi yang konkret kepada masyarakat Indonesia dan mancanegara. Ini ada berapa yang live? Coba tulis. Banyak ya, baik. Sebagaimana informasi yang kami sampaikan, baik melalui saya secara langsung di Instagram saya maupun melalui penjelasan Ibu Ade Suryani di Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan atau tim hukum saya, dalam hal ini Saudara Rahmat Triadi dan kawan-kawan, bahwa saya sejak tanggal 21 September hari Senin 21 September 2025, kalau kita hitung posisi sekarang itu tanggal 10, berarti 19 hari yang lalu, betul ya, hampir 3 minggu yang lalu, memang saya Razman Arif Nasution alias Dr. Ran menderita sakit di bagian kepala, khususnya di syaraf
penyeimbang. Yang syaraf dimaksud sangat mengganggu keseimbangan tubuh saya. Apakah ketika saya tidur untuk melihat pandangan ke depan, ke atas, ke bawah, ke samping, kiri dan kanan. Sampainya di Pineng itu hari Jumat sore, kami sampai di Rumah Sakit Island Hospital Pineng. Itu posisi pasien sudah full, sehingga saya diminta untuk datang pada hari Sabtu. Dan hari Sabtu pun kita harus datang jam 5 subuh untuk melakukan registrasi dan ambil nomor antri. Jam 5 subuh di Pineng berarti jam 4 subuh di Jakarta. Sampai jam 5, sampai di sana itu orang sudah puluhan ngantri. Dan saya tahu Pineng karena saya kuliah di sana S2 S3, saya paham. Maka kita ikut, dan Sabtu saya diperiksa, kemudian hasilnya diambil hari Senin. Hari Senin baru bisa dilihat hasil dan pengobatannya. Otomatis hari Selasa saya nggak bisa ikut. Tanggal 30 yang disampaikan majelis penundaan 1 minggu itu, otomatis saya nggak bisa datang tanggal 30 September. Nah, ternyata jaksa, hakim berpendapat lain, dan akhirnya diputus pada hari itu. Pertanyaannya, apakah saya keberatan dengan putusan itu? Jawabnya tidak. Apakah saya kecewa kepada kejaksaan? Jawabnya tidak. Nah, lalu bagaimana sikap saya? Ya, pertama, bagi saya kesehatan itu nomor 1. Yang kedua, saya punya data bahwa saya berkomunikasi. Kalau diperlukan, apakah benar Rasman komunikasi dengan JPU? Ya. Dan di sini malah disebut turut prihatin. Tetapi meskipun demikian, tidak tepat lagi saatnya saya berbantah-bantahan. Saya kira proses persidangan yang melelahkan 8 bulan sudah selesai. Proses menghadirkan saksi, ahli, fakta, pihak saya, pihak Hotman sudah selesai. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan beberapa poin. Pertama, saya menghargai putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memutus 1 tahun 6 bulan penjara dengan denda 200 juta rupiah, subsidiar 4 bulan. Tetapi putusan tersebut menurut saya sangat tidak relevan dengan perbuatan saya. Kenapa saya katakan tidak relevan? Karena disebut di situ saya bersama-sama dengan terdakwa Iklim Hakim. Dan Iklim Hakim dihukum 6 bulan penjara dengan masa percobaan 12 bulan. Denda 100 juta. Bagaimana ceritanya seorang pengacara yang menerima kuasa dan sudah diakui dia sebagai klien saya di persidangan itu, diakui juga ada perbuatan pelecehan itu, dia lebih ringan dari saya.
Tapi saya bisa memaklumi, mungkin Ibu Ketua Majelis Pak Dian Erdianto, Hakim Anggota, Pak Sabungan Siralahi Hakim Anggota, Ibu Ketua Ibu Sofia Tambunan, ya mungkin masih ada rada-rada agak marah ke saya karena kejadian 6 Februari 2025 yang lalu. Maka saya maklumi. Karena itu saya dengan tim hukum dan keluarga memutuskan melakukan upaya hukum banding. Dan banding sudah disampaikan dan Rahman sudah memproses. Ya, kita tunggu putusan banding dari Hakim Pengadilan Tinggi DKI. Saya berharap putusan nantinya memberikan keadilan kepada saya. Karena kasus ini adalah kasus remeh-temeh, kasus yang bukan tindak pidana korupsi, bukan tindak pidana perdagangan orang TPPO, bukan juga tindak pidana pencucian uang TPPU, dan bukan juga penganiayaan berat, pembunuhan, dan atau terorisme. Sebagai seorang public figure, maka inilah konsekuensi dari seorang public figure yang apapun tindakannya akan menjadi perhatian masyarakat. Yang kedua, saya pada kesempatan ini juga menyampaikan permohonan maaf. Yang ketiga, yang ketiga kepada Bapak Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, kepada Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, kepada Badan Pengawas Mahkamah Agung, kepada Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, kepada Ketua PN Jakarta Utara, dan kepada Ketua PT Ambon, jika tindakan saya dan Saudara Firdaus telah mencoreng lembaga peradilan. Saya berharap di tingkat banding dan atau kasasi saya bisa dibebaskan. Apalagi ini tidak ada niat untuk melemahkan dan atau menghina lembaga. Adapun laporan polisi biarkan berproses dan itu biar penegak hukum yang memprosesnya. Kemudian surat permohonan saya itu baru juga disampaikan tadi. Ini suratnya tadi. Ini yang ketiga kali. Surat permohonan maaf dan minta pembekuan BAS dicabut untuk diaktifkan kembali berita acara sumpah saya. Jadi 3 kali ini saya berharap mari kita saling mendengar, saling memaafkan, karena masih banyak urusan penegak hukum di negara ini yang lebih berat daripada persoalan saya. Yang ketiga, saya juga menyampaikan permohonan maaf kepada Bapak Jaksa Agung Republik Indonesia, Bapak Jaksa Agung Muda Pengawasan, Bapak Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum, Bapak Jaksa Agung Muda Intelijen Pak Reza Mantovani, Bapak Ketua Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Utara. Jika sikap saya tersebut dianggap sebagai sebuah pembangkangan, saya berharap
pada kesempatan ini saya bisa dimaafkan karena keberangkatan saya semata-mata untuk berobat. Setelah dari Jakarta ke Pineng, saya harus terbang ke Medan. Karena memang yang menangani saya dokter kemarin di Medan, di Meta Medica, dan Bapak Profesor Dr. Terawan Agus Putranto, mantan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, sedang menangani pasien di Medan. Jadi ada dua kepentingan saya di Medan. Pertama, untuk koordinasi dan konsultasi kepada dokter yang menangani saya di Medan, yang selama saya vertigo kena beberapa kali. Yang kedua, saya bertemu dengan Dr. Terawan. Terlalu berkomentar lagi, urusan ini kan sudah selesai. Saya catat tadi sudah 42 bulan, sama dengan 3,5 tahun lebih 1 bulan. Buat apa juga dikomentari lagi urusan ini? Apalagi masih berkomentar terkait dengan urusan laporan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara di Mabes Polri. Jadi saya melihat bahwa sudahlah, kita sudah sama-sama dewasa. Saya dalam pengadilan itu sudah sampaikan kepada kalian, yang paling penting bagi saya bukan vonisnya, tapi bahwa Iklim Hakim memberi kuasa kepada saya itu terfaktakan. Itu saja. Karena di Mabes Polri, ketika mediasi, ketika konfrontir, ketika gelar perkara, Iklim Hakim ini tidak mengakui ada tanda tangan kuasa kepada saya. Tapi di persidangan dia mengakui. Jadi kalau Hotman dan saya masih berseteru urusan ini sama dengan buang waktu. Dan kita dianggap orang bodoh gitu. Ini kasus kok tidak ada endingnya gitu. Mau dendam ke Rasman, mau dendam pakai apa? Saya yang penting sudah saya faktakan. Dan kalau ini misalnya dihukum dengan ini, itu sebuah konsekuensi. Di penjara juga nggak mati. Kalau nggak mati kata Allah. Dan itu biasa dalam sebuah perjuangan. Tapi biar rakyat yang menilai, biar hakim yang menilai, biar Mahkamah Agung yang menilai. Jadi nggak guna juga gitu. Dan mari kita minta agar Hotman, sudahlah, kan kau fokus aja ke kasus yang kau tangani. Kan katanya pengacara ngetop, kasus gede-gede. Ya, saya ini apalah? Saya kan pengacara junior. Dibanding sama cincinnya sekian puluh miliar, ya kalah lah cincin saya. Dan saya perlu memberitahu Hotman bahwa Iklim Hakim itu bukan saya bujuk-bujuk. Saya yang berseteru saja dengan Uya-Kuya udah clear. Yang berseteru saja dengan Richard Lee sudah clear. Masa dengan Hotman gak clear-clear? Dan ini adalah sikap di mana Iklim Hakim pun dinyatakan bersalah. Artinya perbuatan Iklim Hakim itu ada. Kenapa? Kok ke saya dendamnya gak habis-habis? Udahlah, dendam itu bahagian dari penyakit hati. Mari kita doakan agar dan divonis 9 tahun, denda 1 miliar. Saya nggak habis pikir juga, kok sampai 9 tahun divonis. Kan latar belakang Loli ini kan bukan baik-baik amat gitu loh. Saya kan sudah pernah bilang sama kalian bahwa Loli ini istilahnya bukan orang pertama laki-laki yang ada dalam hidup dia. Dalam hal ini Fadel, ya kalau bisa saya bilang dia dapat sialnya. Dan bukan saja Fadel yang dapat sialnya, saya dan Bu Ade juga dapat sialnya. Saya dipukul, saya dilaporkan, dan Fadel ternyata harus
menjalani hukuman 9 tahun. Nanti ada pembebasan bersyarat, mungkin ada pengurangan hukuman. Tapi kan paling tidak 6 tahun dijalani kan. Nah, saya jujur prihatin dan kasihan. Kemudian yang 1 miliar itu nggak mungkin bisa dibayar orang tuanya, nggak mungkin. Orang tua Fadel, maka kalau orang tua Fadel ibunya pingsan, saya lihat di berita itu pingsan karena divonis 9 tahun dan denda 1 miliar. Ya, ibu yang mana sih yang nggak pingsan? Sampai harus dibayar 1 miliar. Kalau tidak dia subsidi 6 bulan kalau saya nggak salah. Tapi yang agak mengherankan saya sebenarnya, waktu itu saudari Fitri Salhuteru pernah bertelepon dengan saya ketika Fitri akan menjadi saksi meringankan bagi Fadel. Dan Fitri bilang ke saya, Bang Rasman, saya dapat info katanya Loli mencabut keterangannya di persidangan. Saya tanya yang dicabut apanya? Fit, katanya dia mencabut bahwa tidak benar dia melakukan aborsi. Itu pikiran saya pada waktu itu, begitu disebut Fitri, wah berarti agak lebih ringan ini gitu. Tapi ternyata ketika diputus dan penjelasan dari kuasa hukumnya Fadel, dalam hal ini saudari Kak Oya Abdul Malik, itu juga ternyata hakim menganggap bahwa Fadel menyuruh untuk melakukan aborsi.